Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Semarang dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi membongkar kejahatan penjualan bayi bermodus adopsi di Klaten dengan meringkus seorang perempuan. Harga berbagai jenis beras dari kualitas rendah hingga jenis premium melambung tinggi. Sepekan menjelang Imlek, berbagai pernak-pernik ramai dijual di Kota Tegal. Polisi membongkar praktik penjualan bayi di Kabupaten Klaten dengan menangkap seorang perempuan. Motif pelaku pura-pura mengadopsi bayi lalu dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Hasil pengakuan sementara pelaku sudah 2 kali menjual bayi. Praktik penjualan bayi di Kabupaten Klaten terbongkar dari patroli cipta kondisi di sebuah hotel Melati pada 10 Januari 2023. Dari video amatir milik polisi, pelaku bernama Lestari Ningsih didapati sedang bersama seorang bayi perempuan yang baru lahir di sebuah kamar. Polisi langsung menggeledah identitas pelaku dan nama ibu pada surat keterangan lahir bayi. Hasilnya identitas pelaku dan nama ibu bayi ternyata berbeda. Penggeledahan selanjutnya mencengangkan polisi. Polisi menemukan bukti pesan tawar-menawar harga bayi perempuan dalam ponsel pelaku. Tersangka akhirnya tidak berkutik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ini bukan kali pertama pelaku menjual bayi. Pada November tahun 2022, pelaku menjual bayi yang didapat dari Demak seharga 18 juta rupiah kepada orang lain. Bayi perempuan terakhir telah ditawarkan pelaku melalui media sosial seharga 21 juta rupiah. Karena mau ngambil keuntungan. Oh, uangnya untuk apa? Untuk apa uangnya? Buat kebutuhan. Lu punya ide jual bayi itu dari mana? Itu masih ada film. Iseng-iseng baca di grup Facebook. Untuk memperoleh bayi, pelaku pura-pura mengadopsi dari orang tuanya, kemudian dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Ini untuk penjualan 2 kali dari hasil penyelidikan kami. Yang pertama, di daerah Demak. berapa? Sekitar 18 juta. Kalau Dia jual kemana itu, Bu? saat ini Pengakuannya? Dari November tahun 2022. Polisi menyita barang bukti berupa surat keterangan lahir bayi, surat pernyataan adopsi, sejumlah uang tunai, dan ponsel pelaku. Polisi masih terus mengembangkan kasus termasuk menelusuri pembeli bayi pertama yang sudah dijual pelaku. Pelaku dijerat pasal 83 Jungto pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara minimal 3 tahun. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Polisi menangkap komplotan pencurian kendaraan bermotor di Kota Semarang. Mereka mencuri mobil yang tak jauh terparkir dari markas Polda Jawa Tengah. 2 dari 3 pelaku curanmor di Jalan Sriwijaya Baru, Kota Semarang ditangkap. Mereka ada komplotan yang mencuri mobil pada 9 Januari lalu. Lokasi pencurian mobil hanya 100 meter dari markas Polda Jawa Tengah. Polrestabes Semarang melacak keberadaan mereka dengan menemukan mobil curian yang disembunyikan di kebun kosong di Kabupaten Demak. Saat menangkap kedua pelaku, salah satunya melawan sehingga polisi melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Tinggal 1 pelaku yang belum tertangkap. Komplotan ini sudah 3 kali mencuri kendaraan. Sebelumnya mereka berhasil menggasak 2 unit mobil bak terbuka. Selain mengungkap aksi curanmor, Polres Semarang juga mengungkap kasus hilangnya lampu penerangan di sirkuit Mijen dengan nilai kerugian mencapai 32 juta rupiah. Dari 3 pelaku, baru 1 pelaku yang dibekuk. Dispora Kota Semarang melaporkan hilangnya lampu di 52 titik penerangan sirkuit Mijen. Atas perbuatannya, pelaku terancam 7 tahun penjara.
Objek wisata Pantai Pulo Kodok di Kota Tegal akhirnya kembali dibuka. Hampir 1 bulan lamanya tempat wisata ini ditutup lantaran gelombang tinggi. Setelah dibuka, warga pun mulai berdatangan. Setelah dihantam gelombang tinggi, objek wisata Pantai Pulo Kodok di Kota Tegal kembali ramai. Terlihat ada yang bermain di pinggir pantai, ada pula yang bermain air. Pantai Pulo Kodok memang tak sekadar tempat berlibur. Pantai ini terkenal bisa mengurangi sakit sejumlah penyakit. Caranya dengan berjemur di pasir atau di air laut. Sebagian warga meyakini dengan berjemur di pantai ini bisa mengurangi keluhan penyakit kolesterol, asam urat, hingga stroke. Ibu ngapain Bu di sini Bu? Sama Terapi, terapi apa Bu? lambung sama kolesterol. Sudah sering berarti buka gini Bu? Sudah seminggu 2 kali. Setelah terapi apa Bu yang dirasakan Pak? Ya enakan lah. Mending ya Bu ya? Hampir 1 bulan lamanya Pantai Pulo Kodok tutup akibat gelombang tinggi. Sejumlah anjungan dan warung pun rusak sehingga harus direlokasi. Namun tempat wisata ini mulai berbenah. Fasilitas yang diperbaiki, satu jalan, yang kedua warung, mulai tempat duduk, dan yang lain-lain. Pak, kalau sekarang pengunjungnya masih sepi apa gimana Pak? Untuk sekarang ini masih sepi karena pengunjung mungkin masih takut dengan gelombang besar yang kemarin. Kalau kebanyakan pengunjung di sini apa Pak? Melakukan apa Pak? Lakukan terapi, kebanyakan terapi stroke, rematik, asam lambung, bangsane asma seperti itu. Dengan cara apa Pak? Dengan cara ibaratnya itu dipendam pakai pasir. Dulunya Pantai Pulo Kodok adalah sebuah areal tambak seperti pemancingan ikan. Di tempat ini pula banyak ditemukan kodok, sehingga kelompok sadar wisata dan Dinas Pariwisata Kota Tegal menamakan tempat ini Pantai Pulo Kodok. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Perpaduan seni dan teknologi dilakukan oleh warga Kota Salatiga untuk menghasilkan karya seni kerajinan yang menarik. Dengan alat bantu laser cutting kayu, ia bisa menghasilkan karya seni dengan nilai jual jutaan rupiah. Memanfaatkan teknologi dalam menghasilkan karya seni dilakukan Jarod Wahyu Wibowo, warga Sidomukti, Kota Salatiga. Dengan laser untuk memotong kayu, ia bisa menghasilkan kerajinan tangan yang menarik. Mulai dari patung, plakat, aneka miniatur, tempat tisu, gantungan kunci, aneka wadah, hingga tempat penutup lampu. Bahkan apapun permintaan konsumen bisa ia buat dengan melampirkan contoh produk yang diinginkan. Untuk membuat karya seni diperlukan desain yang matang sebagai panduan mesin laser dalam memotong triplex. Karena potongan-potongan tersebut nantinya akan disusun sehingga harus detail dan presisi. Karena penuh perhitungan, kerajinan ini pun meminimalisir pembuangan bahan baku. Setelah semua terpotong dengan laser, barulah disusun layaknya puzzle. Ya, yang pertama desain barang yang mau bentuk itu seperti apa, karena kita menggunakan bahan tipis sehingga bahan ini kan ada knockdown, sambungan kedua material yang disambungkan dengan finger joint terus disambungkan menggunakan lem sehingga menjadi bentuk yang kita inginkan. Tentunya awal pembuatannya pastinya dari desain. Dengan alat laser cutting ini pekerjaan menjadi lebih cepat. Peminatnya pun tersebar di berbagai daerah. Untuk harga jual kerajinan cukup bervariasi. Kerajinan seperti gantungan kunci dijual Rp2.000, sementara tempat tisu dimulai dengan harga Rp100.000. Namun untuk kerajinan berupa patung bisa mencapai Rp1,5 juta. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Menjelang perayaan Imlek, penjual pernak-pernik Imlek di pusat perbelanjaan di Kota Tegal mulai ramai. Lampion, angpau, hingga pernak-pernik bergambar kelinci sudah ramai dijual pedagang. Suasana Imlek semakin terasa. Lihat saja, sejumlah pusat perbelanjaan sudah mulai ramai dengan dekorasi dan hiasan Imlek. Bahkan di salah satu pasar menjual pernak-pernik Imlek sesuai dengan siot tahun baru Imlek kali ini, yaitu kelinci. Adapun lampu hias atau lampion,
Ampau, pakaian hingga perlengkapan ibadah di puncak perayaan Imlek tersedia lengkap. Harganya pun terjangkau mulai dari Rp5.000. Penjualan pernak-pernik Imlek tahun ini lebih ramai efek dari dicabutnya PPKM oleh pemerintah. Ini kita di sini menyediakan aksesoris, ada juga angpau sesuai dengan tahun yang sekarang ada, kelinci ya. Jadi terus juga ada pakaian, fashion, terus juga pernak-perniknya ada lampion, terutama karena edisi Imlek juga sangat identik dengan lampion tentunya. Kalau bazar di sini kita misalkan sampai dengan nanti tanggal 22 Februari. Puncak perayaan Imlek berarti? Ya, betul. Kalau Imlek kan tanggal 22 Januari. Ya, biasa kita nanti setelah itu. Selain bazar, ada pun atraksi barongsai untuk menambah kemeriahan Imlek. Sugiarto melaporkan dari Kota Tegal. Pernak-pernik Imlek tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekannya bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.